Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah kita bisa berjumpa kembali ya. Kita sharing kembali tentang topik yang sangat menarik tentang seleksi tenaga di bidang kesehatan ya. Kita pelajari lebih lanjut satu persatu. Oke. Seleksi tenaga kesehatan di dalam manajemen sumber daya manusia ini adalah seleksi di mana tenaga kesehatan merupakan proses yang penting ya. Jadi seleksi tenaga kesehatan ini merupakan proses yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia di bidang kesehatan. Nah, proses seleksi ini apa tujuannya? Tentunya untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan yang direkrut memiliki kualifikasi, memiliki keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi kesehatan. Nah, ada beberapa langkah yang biasanya dilakukan dalam proses seleksi tenaga kesehatan. Misalnya antara lain yang pertama itu adalah penentuan kebutuhan. Ya, manajemen sumber daya manusia atau pimpinan unit kesehatan akan menentukan kebutuhan tenaga kesehatan yang dibutuhkan, termasuk misalnya jabatannya yang tersedia dan kriteria yang diperlukan. Ya, jadi itu disiapkan kebutuhannya. Kemudian apa yang dilakukan berikutnya adalah pengumuman lowongan. Lowongan pekerjaan diumumkan secara internal maupun eksternal, bisa melalui situs web misalnya ya, medsos atau media sosial ataupun lembaga rekrutmen yang ada atau dikerjasamakan. Yang ketiga itu adalah penerimaan lamaran. Calon pelamar mengirimkan lamaran dan dokumen pendukung seperti CV ya atau kurikulum vitae ya. Kemudian surat lamaran dan sertifikat pendidikan ataupun pelatihan yang dimiliki oleh peserta tentunya ya. Kemudian yang keempat seleksi administratif dulu. Nah, dilakukan penyaringan awal terhadap lamaran yang masuk untuk memastikan bahwa calon sudah memenuhi syarat administratif yang telah ditetapkan. Yang kelima, dilakukan tes dan wawancara. Calon yang lolos ya, tentunya yang lolos seleksi administratif akan diundang untuk biasanya mengikuti tes tertulis misalnya, kemudian tes keterampilan dan atau wawancara. Nah, tes dan wawancara ini bertujuan untuk apa? Untuk menilai pengetahuan, keterampilan, sikap dan kepribadian si calon ini. Nah, yang keenam, referensi ya. Dilakukan pengecekan referensi terhadap calon yang dipilih untuk memverifikasi informasi yang disampaikan dalam lamaran tersebut. Nah, yang ketujuh, pengambilan keputusan ya. Setelah melalui semua proses tahapan seleksi, tim seleksi atau tenaga ya, HR ya akan membuat keputusan ya untuk merekrut calon yang dianggap paling sesuai ya dengan kebutuhan organisasi. Yang kedelapan adalah penawaran dan penempatan. Calon yang diterima akan diberikan tawaran kerja dan dipersiapkan untuk penempatan di unit atau departemen yang sesuai ya, sesuai yang yang disiapkan ya, sesuai di mana dia akan ditempatkan. Nah, yang kesembilan, orientasi dan integrasi. Setelah diterima, calon akan mengalami proses orientasi untuk memahami budaya organisasi yang ada, kemudian kebijakan, prosedur, dan tugas-tugas yang akan diemban nantinya. Nah, selain itu, dalam seleksi tenaga kesehatan juga perlu memperhatikan aspek etika
dan profesionalisme serta kompetensi klinis yang diperlukan dalam praktek medis ya. Nah, proses seleksi yang baik akan membantu organisasi kesehatan mendapatkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berkontribusi secara positif terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan. Ya, itu beberapa hal tentang seleksi. Nah, kita lebih menukik lagi tentang apa sih definisi seleksi tenaga kesehatan itu sendiri. Nah, seleksi tenaga kesehatan adalah suatu proses ya yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga kesehatan untuk memilih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan dalam jabatan atau posisi tertentu di bidang kesehatan tentunya ya. Kemudian proses seleksi ini melibatkan penilaian terhadap kualifikasi ya, kemudian keterampilan, pengalaman, serta atribut pribadi dan profesional calon pelamar untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dengan efektif dan efisien. Tentu di dalam proses ini mempunyai tujuan. Nah, dari seleksi ini kita harapkan tenaga kesehatan ya untuk mengidentifikasi ya, dan merekrut individu jelas untuk atau kita pilih individu yang memiliki kompetensi klinis yang diperlukan, kemudian pengetahuan yang tepat, serta sikap dan nilai-nilai yang sesuai kebutuhan organisasi kesehatan. Nah, proses seleksi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan yang kita rekrut itu memiliki kemampuan interpersonal yang baik, etika kerja yang tinggi misalnya, serta komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien ataupun masyarakat yang dilayani. Dengan demikian ya, seleksi tenaga kesehatan ini merupakan langkah kritis ya di dalam manajemen sumber daya manusia di bidang kesehatan yang memungkinkan organisasi kesehatan untuk membangun tim yang kompeten dan berdedikasi untuk mencapai tujuan pelayanan kesehatan yang optimal. Jadi itu beberapa ataupun definisi seleksi tenaga kesehatan. Nah, sekarang kita berpikir ataupun kita akan jelaskan tentang arti penting seleksi tenaga kesehatan ini. Apa sih? Apakah benar penting? Nah, seleksi tenaga kesehatan yang dilakukan ini memiliki arti penting yang sangat besar dalam konteks pelayanan kesehatan nantinya, karena kita tahu pelayanan kesehatan itu berhubungan dengan nyawa ya, nyawanya nyawa manusia. Nah, tentunya ini harus benar-benar difikirkan, dilakukan dengan baik, dengan prosedur yang benar ya. Berikut ini beberapa alasan mengapa seleksi tenaga kesehatan itu sangat penting ya. Yang pertama itu jelas untuk menjamin kualitas pelayanan. Seleksi tenaga kesehatan memastikan bahwa individu yang direkrut memiliki kualifikasi ya sesuai dengan kebutuhan, kemudian pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien. Dengan demikian, seleksi yang baik dapat membantu meningkatkan standar pelayanan kesehatan yang diberikan. Yang kedua, keamanan dari pasien ya. Tenaga kesehatan yang berkualitas akan mampu mengidentifikasi, mencegah dan mengelola resiko medis yang baik sehingga meningkatkan keamanan pasien ya. Proses seleksi yang ketat dapat membantu meminimalkan resiko kesalahan medis dan perawatan yang tidak memadai ya. Ngeri-ngeri sedap ya kalau kita datang ke dokter ataupun kita ke rumah sakit itu tentunya kalau dilayani oleh tenaga kesehatan yang kurang handal ya, ngeri, kita bisa berdampak yang sangat negatif dan bahkan menimbulkan masalah ya. Nah, ini yang perlu kenapa kita lakukan dengan baik ya. Ini demi keamanan pasien. Yang ketiga itu adalah untuk efisiensi operasional ya.
Memiliki tenaga kesehatan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, ya. Karena apa? Mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan baik dan tepat waktu tentunya, ya. Tidak hanya mengerjakan dengan baik tetapi tepat waktu. Hal ini dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas organisasi kesehatan, ya. Jelas ya, kalau tenaga kesehatannya bagus, dia akan bisa akan mendapatkan produktivitas organisasi kesehatan itu akan optimal nantinya. Yang keempat, arti pentingnya adalah pengembangan tim yang kuat. Seleksi tenaga kesehatan yang baik juga membantu di dalam pembentukan tim yang kuat nanti dan berkinerja tinggi, ya. Dengan memiliki individu memiliki nilai-nilai, ya, sikap dan visi yang sesuai, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan mendukung pertumbuhan profesional tenaga kesehatan, ya. Yang kelima, ini adalah mempertahankan reputasi organisasi. Tenaga kesehatan yang berkualitas dapat membantu mempertahankan reputasi positif organisasi di mata masyarakat dan pasiennya. Pasien cenderung memilih fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga kesehatan terbaik dan reputasi yang baik. Nah, gampangnya begini, rumah sakit ataupun dokter ataupun layanan medis lain, kalau dia sudah memberikan pelayanan yang terbaik, biasanya ramai pasiennya, karena yakin dia dengan reputasi itu bahwa dia akan berobat ataupun ke sana itu pengen mendapatkan kesembuhan tentunya. Nah, ini yang harus didukung oleh tenaga kesehatan yang berkualitas tentunya. Kemudian yang keenam, mengurangi turnover karyawan. Dengan melakukan seleksi yang cermat, organisasi dapat mengurangi tingkat turnover karyawan, ya, karena mereka berhasil merekrut individu yang sesuai, ya, dengan kebutuhan dan harapan organisasi. Hal ini akan membantu mengurangi biaya dan gangguan yang disebabkan oleh pergantian karyawan yang tinggi. Ya, kalau berubah terus, ada pecat terus karena tidak becus, ini juga akan menimbulkan masalah. Masa iya setiap saat harus melakukan rekrutmen dan seleksi? Nah, ini kurang bagus, ya. Dengan tenaga yang berkualitas tentunya ini akan kita bina terus, dia akan mendapatkan yang langgeng nanti, pegawai atau karyawan yang langgeng, ya, ataupun tenaga kesehatan yang terus bisa dipertahankan tentunya, ya. Dengan demikian, seleksi tenaga kesehatan bukan hanya menjadi langkah administratif, tetapi juga merupakan investasi penting bagi organisasi kesehatan untuk mencapai tujuan mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman, ya. Nah, ada beberapa faktor yang perlu diperhitungkan, ya, di dalam seleksi tenaga kesehatan, ya. Dalam seleksi tenaga kesehatan terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, ya, untuk memastikan bahwa calon yang direkrut memiliki kemampuan, memiliki keterampilan dan kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan organisasi kesehatan atau lembaga kesehatan, ya. Berikut ini adalah beberapa faktor yang biasanya diperhitungkan di dalam proses seleksi. Yang pertama adalah kualifikasi pendidikan, ya, harus sesuai, ya. Calon harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan posisi yang dilamar atau ditawarkan, ya. Misalnya seorang dokter harus memiliki gelar dokter, ya, jangan dokter abal-abal yang diakui, ya, dia pernah kuliah di kedokteran, jangan ada kasus, ya, dokter palsu. Nah, ini harus benar-benar kita perhatikan, kita amati, kita lihat, ya. Nah, sementara seorang perawat misalnya harus memiliki lisensi ataupun sertifikasi perawat yang sah, ya. Apalagi kita sekarang ini kan harus melalui jenjang, ya. Nurse harus jadi nurse dulu, baru bisa dia bisa kita rekrut misalnya, ya.
Nah, yang kedua, keterampilan klinis, kemampuan klinis calon untuk melakukan tugas-tugas medis ataupun kesehatan yang diperlukan dalam posisi tersebut merupakan faktor penting. Ini termasuk keterampilan diagnostik misalnya, keterampilan prosedural, dan kemampuan untuk merawat pasien dengan baik tentunya. Kemudian yang ketiga, ya, faktor yang harus diperhitungkan yaitu termasuk di dalamnya adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja sebelumnya dalam bidang kesehatan dapat menjadi indikator yang baik, ya, untuk mengevaluasi kemampuan akan keahlian si calon tersebut. Nah, pengalaman kerja dapat mencakup misalnya praktek klinisnya, penelitian, atau pengalaman kerja di berbagai pengaturan kesehatan. Ini termasuk, ya, di track record seorang pelamar, ya. Itu kalau perlu kita amati, kita perhatikan, ya, kita identifikasi agar kita dapat mendapatkan tenaga kesehatan yang qualified tentunya. Yang keempat yaitu faktor yang perlu diperhatikan atau diperhitungkan termasuk di situ adalah keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi yang baik sangat penting di dalam pelayanan kesehatan. Calon harus mampu berkomunikasi dengan pasien, keluarga, dan rekan kerja dengan jelas, empati, dan efektif. Ini sangat penting loh, ya. Ini perlu sepintar apapun tanpa dia punya komunikasi yang baik itu akan merugikan, ya. Tidak bisa berkomunikasi baik dengan pasien ataupun relasi lain, teman sejawat, ini akan mengganggu di dalam pembentukan tim, ya. Nah, ini juga harus diperhitungkan, ya. Kemudian yang kelima itu kepribadian dan sikap profesional, misalnya sikap, nilai-nilai, dan kepribadian calon yang merupakan faktor penting. Hal ini termasuk etika kerja, ya, rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya, kemampuan bekerja dalam tim, kemudian dia punya integritas dan sikap positif terhadap pasien ataupun rekan kerja. Ini yang harus dicari atau kita perlukan di dalam tenaga kesehatan yang akan kita seleksi. Nah, yang keenam, kemampuan problem solving, ya. Dalam lingkungan kesehatan yang dinamis, kemampuan problem solving atau memecahkan masalah menjadi sangat penting, ya. Calon harus dapat mengidentifikasi masalah, kemudian merencanakan tindakan yang tepat dan mengambil keputusan yang baik, gitu, dalam situasi yang seragam tentunya, ya, beragam, dan kadang-kadang memerlukan keputusan yang cepat, ya, karena bekerja dengan sesuatu kegawat daruratan, itu tidak bisa kita nunggu lama-lama. Ya, ini keburu maaf, ya, keburu almarhum nanti kalau tidak bisa memberikan keputusan secara cepat, ya, problem solving ini. Nah, yang ketujuh, kesesuaian budaya organisasi. Nah, kesesuaian budaya organisasi juga harus dipertimbangkan. Calon harus cocok dengan nilai-nilai, misi, dan visi organisasi atau lembaga kesehatan tempat yang mereka melamar atau yang tempat kita punyai tentunya, ya. Yang kedelapan, rekomendasi dan referensi. Informasi dari referensi dan rekomendasi sebelumnya dapat memberikan wawasan tambahan tentang siapa atau kemampuan apa yang dimiliki oleh si calon, termasuk kinerja si calon ini. Nah, yang kesembilan, hasil seleksi, hasil dari tes, wawancara, dan penilaian lainnya selama proses seleksi juga menjadi faktor penentu. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara holistik, ya, secara lengkap tentunya, secara paripurna, organisasi kesehatan dapat memilih calon yang paling sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Nah, oke, kita lanjutkan ke langkah
dalam proses seleksi tenaga kesehatan. Nih ya, secara teknis, secara umum yang dilakukan apa sih langkah-langkahnya di dalam proses seleksi tenaga kesehatan ini. Nah, proses seleksi tenaga kesehatan melibatkan serangkaian langkah-langkah yang dirancang untuk memastikan bahwa individu yang kita rekrut itu memiliki kualifikasi yang tentunya sesuai standar yang kita inginkan, kemudian keterampilan dan kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan organisasi kesehatan. Nah, berikut ini langkah-langkah ya yang bisa dijadikan panduan ya. Yang pertama itu jelas perencanaan kebutuhan. Tahap awal di dalam proses seleksi adalah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatan yang spesifik, termasuk jenis posisi yang tersedia atau yang disiapkan atau yang kita butuhkan ya. Kemudian kriteria yang diperlukan ya, parameter apa yang nantinya akan kita mau diterapkan ya, dan juga jumlah tenaga yang diperlukan jumlahnya. Nah, setelah tahu perencanaan kebutuhan ini, baru menginjak ke berikutnya, kita melakukan pengumuman lowongan. Nah, organisasi kesehatan mengumumkan lowongan pekerjaan melalui berbagai saluran, bisa melalui situs web, misalnya media sosial, papan pengumuman, atau lembaga rekrutmen kalau misalnya kita melakukan kerjasama dengan lembaga rekrutmen yang ada ya. Kemudian yang ketiga itu langkah berikutnya adalah penerimaan lamaran. Calon nanti akan melamar, mengirimkan lamaran pekerjaan yang mencakup kurikulum vitae atau CV-nya, kemudian surat lamaran dan dokumen penting lainnya ya, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Pengumpulan ya bisa menyesuaikan apakah harus diantar langsung ya, dokumen dalam bentuk hard ya, ataupun soft ya, melalui situs ataupun web kita ya. Ya silakan nanti menyesuaikan dengan kemampuan lembaga ataupun organisasi. Nah, yang keempat itu dilakukan seleksi administratif. Tim seleksi melakukan penyaringan awal terhadap lamaran yang masuk untuk memastikan bahwa calon memenuhi syarat administratif yang telah diterapkan ya, atau ditetapkan, seperti kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang relevan. Yang kelima, jelas dilakukan tes penilaian. Calon yang lolos seleksi administratif mungkin diminta untuk mengikuti tes tertulis ataupun tes online untuk menilai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk posisi yang dilamar. Nah, tes ini dapat mencakup tes keterampilan klinis, kemudian pengetahuan medis ataupun keterampilan teknis lainnya. Yang keenam itu biasanya dilakukan wawancara. Calon yang lolos tahap tes biasanya diundang untuk mengikuti wawancara dengan tim seleksi. Nah, wawancara ini apa tujuannya? Ya jelas untuk mengevaluasi, cross check ya, keterampilan interpersonal, motivasi, sikap ya, dan kemampuan problem solving si calon ini. Nah, kalau cuma dari tes tertulis belum muncul, walaupun ada psikotes misalnya, tetapi akan lebih bagus kalau misalnya kita melihat langsung calon atau dilakukan wawancara secara langsung. Nah, yang ketujuh itu adalah penilaian klinis ya. Untuk posisi klinis ini seperti dokter, perawat, atau ahli terapi ya. Calon dapat diminta untuk melakukan penilaian keterampilan klinis seperti demonstrasi keterampilan praktek ataupun simulasi situasi klinis ya. Nah, ini juga penting ya, karena bagaimanapun ini perlu keterampilan yang dipraktekkan, tidak bisa hanya dari tertulis saja. Nah, yang kedelapan, pengecekan referensi. Tim seleksi dapat melakukan pengecekan referensi terhadap calon yang dipilih untuk memverifikasi informasi yang disampaikan dalam lamaran dan wawancara.
Yang kesembilan adalah keputusan dan penawaran kerja. Setelah melalui semua tahap seleksi, tim seleksi membuat keputusan ya untuk merekrut calon yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Calon yang dipilih kemudian diberikan penawaran kerja resmi. Akhirnya apakah diterima atau ditolak, dan kalau sudah diterima ya kita berikan penawaran kerja nanti di bagian apa, seperti itu ya. Kemudian 10 itu biar langkah yang ke-10, orientasi dan penempatan. Calon yang diterima atau menerima tawaran kerja akan mengikuti proses orientasi untuk memahami kebijakan ya lembaga ataupun organisasi, kemudian prosedur dan budaya organisasi yang ada ya. Mereka kemudian ditempatkan di unit ataupun departemen yang sesuai dengan posisi yang mereka isi ya. Kemudian yang langkah berikutnya adalah tentunya kita lakukan evaluasi kinerja awal ya. Setelah beberapa waktu bekerja, misalnya 3 bulan ya, kinerja calon baru dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi harapan dan standar yang ditetapkan atau tidak ya. Ini penting ya untuk nantinya apakah bisa dikembangkan nggak tenaga kesehatan ini atau seperti apa ya. Kalau tidak sesuai kan nanti ada nilai atau catatan yang nanti harus dilakukan, apakah dilakukan pengembangan ataupun nanti ini ya ke langkah berikutnya. Yang langkah selanjutnya adalah pengembangan dan peningkatan. Organisasi kesehatan dapat menyediakan pelatihan ya dan pengembangan tambahan untuk membantu karyawan baru meningkatkan keterampilan dan kinerja mereka. Jadi dari hasil evaluasi kinerja awal ini, apa kekurangannya, apa yang perlu ditambah ya, ini juga bisa dilakukan di dalam proses pengembangan dan peningkatan ini. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah ini secara sistematis, organisasi kesehatan dapat memastikan bahwa mereka merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berkinerja tinggi untuk memberikan tentunya pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien. Mungkin demikian ya untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan tetap bersemangat ya. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.